Mengajarkan negosiasi. Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal ya untuk yang baru saja menonton video kami. Nah, buat ayah bunda yang mungkin baru mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung subscribe ya. Siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Mengajarkan negosiasi, diskusi, dan kerjasama yang penting bagi pergaulan masa depan anak. Tahukah bunda bahwa kerjasama merupakan salah satu kemampuan sosial yang dibutuhkan anak sepanjang hidupnya? Sikap kerjasama perlu ditanamkan sejak dini, agar kelak anak tidak tumbuh sebagai pribadi yang egois. Dengan mengajarkan sikap kerjasama, anak dapat memahami konsep bersosialisasi, yakni bahwa dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Namun, mengajarkan sikap kerjasama pada anak tentunya tidak mudah, terlebih ketika anak masih dalam masa egosentris. Apa itu egosentris? Yaitu di mana dia masih mementingkan dirinya sendiri dan sulit berbagi dengan temannya. Oleh karena itu, bunda perlu menanamkan sikap kerjasama sejak dini, salah satunya dengan melibatkan anak dalam aktivitas berikut ini. Yang pertama, membebaskan anak bermain. Ciptakan suasana di mana anak membutuhkan teman untuk bermain. Misalnya, dengan memberikan mainan yang lebih seru jika dilakukan secara berkelompok, anak sangat dapat diajak bermain di luar rumah, misalnya bermain benteng-bentengan, berolahraga kelompok seperti sepak bola atau basket, atau permainan di dalam rumah yang memerlukan kerjasama kelompok, misalnya bermain kartu atau monopoli. Jenis permainan kelompok ini melatih anak untuk berbagi dan bekerjasama dengan temannya. Yang kedua, belajar bersama. Tawarkan anak untuk mengajak teman-temannya belajar bersama di rumah. Anak dapat mengerjakan tugas sekolah bersama atau sekedar berdiskusi ringan tentang materi yang diajarkan di sekolah. Aktivitas ini membuat kegiatan belajar jadi terasa menyenangkan, sekaligus melatih anak untuk bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas sekolah. Nah, yang ketiga, perlombaan sederhana. Berkreasilah menciptakan perlombaan sederhana yang dapat dilakukan oleh anak bersama teman-temannya. Misalnya dengan mengadakan pertandingan basket atau sepak bola di halaman rumah. Kelompokkan anak-anak ke dalam dua atau beberapa tim dalam sebuah permainan. Kemudian tentukan aturan main yang harus mereka patuhi. Aktivitas ini tentu saja bermanfaat memupuk sikap kerjasama anak sekaligus melatih kekompakan dalam satu tim. Setelah belajar sikap kerjasamanya, mari kita simak cara melatih kerjasamanya dengan tips sukses melatih kerjasama anak. Mengajarkan kerjasama pada anak tentu tidak semudah teorinya. Faktanya, keakuan anak cenderung mendominasi sehingga seringkali proses ini berujung pada penolakan atau pertengkaran. Untuk mengatasi ini, ada beberapa hal yang perlu bunda pahami. Jangan pernah memaksa anak. Ada kondisi tertentu di mana anak sedang tidak ingin berbagi atau bekerja sama. Misalnya ketika ia merasa disakiti oleh temannya. Pahami bahwa anak membutuhkan waktu untuk memulainya kembali. Pahami bahwa anak masih memiliki ego yang tinggi. Hal ini perlu disikapi dengan kesabaran, bukan dengan paksaan. Bujuk dia untuk mau bermain dan bekerjasama dengan teman-temannya. Contoh terbaik untuk mengajarkan sikap bekerjasama adalah keluarga terdekatnya. Maka jangan hanya memerintah ya ayah bunda, tapi cobalah ikut serta dalam aktivitas yang membutuhkan kerjasama. Sikap kerjasama dapat dimulai dari lingkungan rumah. Tanamkan nilai kerjasama antar anggota keluarga dengan cara-cara sederhana, seperti membersihkan rumah bersama atau mengajak kakak-kakak membantu adik menyelesaikan tugas sekolahnya. Motivasi anak untuk aktif mengikuti kegiatan kesiswaan di sekolah. Ada banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Salah satunya adalah melatih jiwa kepemimpinan sekaligus menanamkan sikap kerjasama antar anggotanya. Melatih sikap kerjasama anak sejak dini akan membuat anak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya di masa depan. Anak akan cenderung cepat menyelesaikan masalah dan bahkan mampu berorganisasi dengan baik. Dan itulah tips mengajarkan anak bekerja sama. Ayah bunda jika ada masalah lain bisa diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!